Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Aisyah Fatlah NIM 2122010 kelas PAI 6A Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi riba dan bank konvensional. Selamat menyaksikan. Kita masuk kepada pengertian riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli secara tidak sah menurut syariat Islam. Dalil diharamkannya riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, atau menyangkut riba lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lanjut hadis Nabi tentang riba, yaitu Rasulullah melaknat pemakan riba, pencatatnya dan dua saksinya, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim, dan hukum riba di sini adalah haram. Pada poin C kita masuk kepada jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fad, yaitu tambahan dalam pertukaran barang sejenis secara tidak setara. Semisal emas dengan emas tapi tidak seimbang. Yang kedua riba nasiah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran dalam transaksi hutang piutang. Misal, seseorang meminjam uang 1 juta rupiah dengan perjanjian harus mengembalikannya menjadi 1.200.000 setelah 1 bulan. Tambahan 200.000 tersebut itu adalah riba karena merupakan kelebihan yang diisyaratkan akibat penundaan pembayaran. Yang ketiga, riba qard, yaitu hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Misal, seseorang meminjam uang 5 juta rupiah, lalu pemberi pinjaman mensyaratkan agar peminjam mengembalikan uang tersebut dengan tambahan 500.000 rupiah atau memberikan hadiah tertentu, misalnya barang, jasa, atau diskon usaha. Yang keempat ada ribayat, yaitu kelebihan akibat keterlambatan serah terima dalam jual beli tunai barang ribawi. Misal, dua orang menukar 10 gram emas dengan 10 gram emas, namun tidak dilakukan serah terima langsung dalam majelis akad. Misalnya, yang dibayar sekarang, yang satu lagi dibayar besok. Poin D yaitu dampak negatif riba. Yang pertama, merusak keadilan ekonomi. Yang kedua, membebani pihak yang lemah atau peminjam. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, mendatangkan murka Allah. Selanjutnya kita masuk kepada materi bank konvensional. Pengertian bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan sistem bunga sebagai imbal hasil. Dan adapun ciri-ciri bank konvensional, yang pertama menggunakan sistem bunga atau intercept, yang kedua tujuannya adalah mencari keuntungan maksimal, yang ketiga transaksi tidak selalu merujuk pada hukum Islam, dan yang keempat hubungan dengan nasabah bersifat kreditur debitur bukan kerjasama. Selanjutnya alasan hukum bank konvensional haram dalam Islam. Yang pertama praktik pinjam meminjam yang menguntungkan salah satu pihak secara zalim. Yang kedua, sistem bunga dianggap sebagai riba yang jelas dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, tidak sesuai prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.